Selamat datang teman-teman semua di channel Lautan Film, tempat Anda menikmati film-film yang berkualitas, yang siap menghibur Anda. Video kali ini bergenre action cowboy. Dalam video ini diceritakan, berkumpulnya 7 cowboy legendaris dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menghancurkan Bartholomew Bouch yang menguasai seluruh tamban di daerah tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kawan kita yang akan menceritakan kisah para koboi legendaris tersebut. Film ini berlatar pada tahun 1879. Di sebuah kota kecil bernama Roscrest kita diperlihatkan jika suasana di sana tidak sedang baik-baik saja, di mana para masyarakat di sana terus dipaksa untuk bekerja di sebuah tambang emas milik seorang yang bernama Bartholomew Bouch. Di dalam sebuah gereja, para masyarakat sudah sangat geram atas tindakan keji Bouch kepada mereka, karena para masyarakat di sana terancam akan kehilangan rumah serta tanah mereka yang sedikit demi sedikit terus dikuasai oleh Bouch. Mereka sangat ingin melawan Bouch, namun Bouch telah membeli atau menguasai hukum dan menyogok para sheriff di sana. Bouch juga memiliki lusinan penembak yang tidak mungkin dapat mereka lawan begitu saja. Bouch berkata jika ia akan kembali ke Roscrest 3 minggu lagi. Ia hanya menawarkan $20 bagi setiap orang yang ingin menyerahkan tanahnya, dan ia tidak akan menjamin keselamatan. Tak lama Bouch dan pasukannya pun datang membubarkan mereka semua. Dengan brengseknya ia membakar satu-satunya gereja yang ada di kota tersebut, dan menghajar siapa saja yang ingin melawan dirinya. Lalu seorang pria bernama Matthew mencoba membela para rakyat di sana dengan berbicara kepada Bouch. Namun Matthew malah langsung ditembak mati di depan mata istrinya sendiri yang bernama Emma. Kemudian para pasukan Bouch juga menembaki para rakyat yang mencoba melawan dirinya, dan film pun dimulai. Di sebuah kota di tempat lain yang bernama Amador City, kita diperkenalkan dengan seorang koboi bernama Sam Kirslom. Ia datang ke sana dengan maksud dan tujuan mencari seorang pria yang bernama Power Dan, karena pria tersebut telah melakukan sebuah tindakan kriminal yang sangat amat kriminal. Namun seketika Sam langsung menembaki beberapa orang di sana yang sudah siap untuk menembak dirinya. Ternyata pria yang ia cari adalah bartender itu sendiri yang dari awal berbicara dengan dirinya. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang koboi selengean bernama Josh Faraday.
Sam Chisholm. Ternyata Sam adalah seorang perwira tinggi dari sebuah pengadilan yang ada di Kansas. Ia pun menjelaskan kepada sheriff di sana jika pria yang ia bunuh adalah seorang penjahat yang telah melakukan banyak sekali tindakan kejahatan. Tell me something. I'll do it. Rich man's overtaken the town. He's killed half a dozen men. Mister! Kemudian terlihat jika Emma juga ada di sana. Emma pun langsung mengejar Sam. Dan ia meminta bantuan kepada Sam untuk menyelamatkan kotanya dari seorang pria brengsek yang bernama Bo. There's some man named Bo wants to mine our valley and take it from us. Probably both. You know, Ia memberikan sedikit uang kepada Sam sebagai penawaran jika Sam mau membantu dirinya. Emma berkata jika ia hanya ingin sebuah keadilan. Namun ia juga berhasrat untuk membalaskan dendam suaminya. seek righteousness. I'll take revenge. He's killed men before, so we ought to be careful. Di sisi lain, Faraday ingin mengambil kembali kuda beringasnya yang disita oleh seorang pria kuntet karena ia telah kalah dalam sebuah perjudian. Namun Faraday yang ganteng-ganteng kerek tidak mampu menembus kembali kuda beringasnya. For his horse. As possible. $5 for the horse. 72 feet. Lalu datanglah Sam yang langsung to the point akan menebus kuda beringas milik Faraday. Sam berkata kepada Faraday jika ia memiliki sebuah pekerjaan dan ia membutuhkan beberapa orang untuk membantu dirinya. Robichaud. Good night, Robichaud. That's right. I was east of here, about Blue Springs, the fly station. You look good there. Meet me outside of Junction City in 3 days. Singkat waktu dalam perjalanan, Sam menyuruh Faraday untuk mencari seorang pria bernama Goodnight Robichaud di sebuah kota bernama Spring Volcano. Dan mereka akan kembali bertemu di kota Junction dalam 3 hari kemudian. Yeah. Sedangkan Sam dan Emma mencoba menemui seorang pria bernama Vasquez di tempat persembunyiannya. Ternyata Vasquez adalah salah satu dari orang-orang yang dicari oleh Sam, sama seperti Power Dan yang sebelumnya sudah ia habisi. Sam menawari Vasquez sebuah kesepakatan. Jika Vasquez mau membantu Sam, maka Sam tidak akan memburu Vasquez lagi. Singkat waktu, di sisi lain Faraday telah sampai di Volcano Springs. Di sana ia dan Teddy melihat sebuah pertandingan adu tembak antar para koboi. Namun ada seorang pria yang menarik perhatian bernama Billy Rocks, di mana Billy akan bertanding adu tembak tanpa menggunakan senjata api miliknya. Billy pun seketika langsung membunuh lawannya dengan menggunakan sebuah jepit rambut. Lalu datanglah seorang pria tua yang ternyata ia adalah Goodnight Robichaud. Teddy berkata jika Sam hanya menyuruhnya untuk menjemput Goodnight, tidak dengan Billy. Namun Goodnight berkata, kemanapun ia pergi maka Billy juga harus ikut bersama dengan dirinya. Karena tidak mungkin menolak, mereka berdua pun mengizinkan Goodnight membawa Billy bersama dengan mereka. Dan mereka semua pun kembali bertemu di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya. Singkat waktu, mereka segera melanjutkan perjalanannya untuk mencari seorang pria bernama Jack Horn di kediamannya. Namun mereka malah bertemu dengan 2 orang yang menyebut dirinya sebagai biduan bersaudara. Talking about the same Jack Horn. The Jack Horn, the legend of... But he ain't never met the pigeon brother before. 2 bersaudara itu berkata jika mereka telah membunuh Jack Horn dan mengambil senapannya. Namun seketika, apa yang terjadi?
Jack Horn pun datang dan langsung menghabisi Pigwen bersaudara. Sam langsung berkata kepada Horn jika ia ingin mengajak Horn untuk membantunya menyelamatkan kota Rosecrans dari seorang bajingan bernama Bow. Namun sepertinya Horn tidak tertarik dan ia langsung meninggalkan mereka semua. Singkat cerita, di pagi hari saat mereka sedang beristirahat, tercium aroma darah yang sangat menyengat di sekitar sana. Ternyata seketika Horn datang menemui mereka dan memberitahu mereka jika ada sesuatu yang berbahaya. I'm hallucinating. There's more. Hold your fire. Ternyata ada satu orang suku Indian yang datang. Mereka semua pun segera berjaga-jaga jika ada suku Indian lain yang sedang mengintai mereka. Hold your fire. Okay. Sam yang mengerti bahasa Indian mencoba mengajak pria itu berbicara. Sam berkata jika mereka datang dengan damai. Ketika pria Indian itu menggorok hewan buruannya dan mengambil entah hati atau paru-paru yang lalu pria Indian itu menyuruh Sam untuk memakannya. Sebagai tanda jika mereka telah mencapai sebuah kesepakatan. Akhirnya mereka tiba di kota Rosecrans. Sam dan Billy yang terlebih dahulu datang ke sana dan menemui para anak buah Bow. Afternoon, gentlemen. Town's got a ban on firearms. You don't mind giving up those guns, do you? Kemudian yang lain pun muncul dan bersiap di posisinya masing-masing jika terjadi sebuah keributan. Sam langsung berkata kepada anak buah Bow, jika ia ingin kotanya, maka temui aku. Lalu, apa yang terjadi? Go on, hold. Baku tembak pun dimulai. Namun terlihat jika ada sesuatu yang aneh pada Goodnight. Ia adalah penembak terhebat di antara mereka semua. Namun ia sama sekali tidak melancarkan serangannya. Hingga ada satu anak buah Bow yang berhasil kabur. Goodnight mampu membunuh pria itu. Namun ia malah ragu-ragu untuk menembak. Billy pun datang dan berkata jika senapan milik Goodnight sudah rusak. Take the shot. Take that shot. Jim. Kemudian setelah mereka semua berhasil menyingkirkan anak buah Bow, Sam menyuruh sheriff yang sudah dibayar oleh Bow untuk menyampaikan pesannya kepada Bow. Lalu datanglah Emma dan Teddy menyuruh semua orang-orang di sana untuk keluar. Emma berkata jika ketujuh koboi itu ingin menolong mereka semua. As I said, these men are here to help us. Kemudian Sam berkata jika yang tadi hanyalah perang pembuka dan perang yang sesungguhnya baru akan tiba. Sam meminta semua orang di sana untuk membantunya.
Namun para rakyat beranggapan jika mereka tidak mampu melawan banyaknya para pasukan Bow. Emma pun berkata, "Jika kalian mau pergi, maka pergilah." If you want to leave, leave. Now we're here to help you, but you gotta help us. To keep you down, you're gonna have to fight for it. Lalu Sam berkata jika mereka ingin mempertahankan kota mereka, maka mereka juga harus berjuang. Dan dengan segera Sam menyuruh para warga di sana untuk beristirahat, karena besok ia akan melatih para orang-orang di sana agar dapat sedikit membantu melawan Bow beserta pasukannya. Army approaches. Behold. Oh, good. They brought their pitchforks. We may stand a chance after all. Singkat waktu mereka semua pun segera melatih para orang-orang Roscrack agar dapat menggunakan senjata dengan benar. Namun orang-orang di sana sangat susah untuk diajari, hingga membuat Faraday gemes dan menyuruh Goodnight untuk memberikan mereka sedikit contoh agar mereka dapat sedikit termotivasi. Inspire them. You are Goodnight Robichaux after all. 23 confirmed kills at Antietam. Dubbed the Angel of Death. Namun sepertinya Faraday memiliki maksud lain. Ia tahu jika ada yang tidak beres dengan Goodnight, karena Goodnight selalu menolak jika ia harus menggunakan senapannya. Tapi pada akhirnya Goodnight pun menunjukkan jika dirinya benar-benar seorang legenda yang dijuluki sebagai Malaikat Maut. Scene berganti di kediaman Bow. Sang sheriff telah sampai di sana, dan ia langsung menyampaikan pesan Sam kepada Bow. Right into my time dispatch with 22 of the best guns money can buy. Terlihat jika Bow sangat kesal dan ia tidak percaya jika 22 penembak terbaiknya dikalahkan oleh 7 orang koboi. Dan seketika Bow yang udah naik darah pun langsung menembak sang sheriff. Recruit an army. Go back with us. That's our train. Singkat cerita, mereka bertuju serta para orang-orang di sana segera menyiapkan medan perang mereka, mulai dari menggali parit dan menentukan titik-titik untuk meledakkan dinamit. Mereka juga sedikit memperbaiki gereja yang sebelumnya dibakar oleh Bow. That's right there. Chicken's ass, you dummy. Kemudian pada malam hari saat mereka sedang makan malam, Goodnight berkata kepada Billy jika burung hantu mengikutinya. Goodnight bersikeras jika ia mendengar sebuah bisikan. Jika ia menembak lagi, maka ia akan mati secara mengerikan. Namun Billy mencoba terus menenangkan Goodnight dengan berkata jika itu semua hanyalah mimpi. Ternyata hal tersebutlah yang membuat Goodnight selama ini terlihat sangat takut untuk menggunakan senjatanya. He's gonna run off before you get your cut of the gold.
Seketika secara diam-diam Goodnight pun memutuskan untuk pergi. Namun Sam memergokinya dan mencoba menahan Goodnight. You're gonna be dead this time tomorrow, Sam. Kemudian Goodnight berkata jika besok mereka semua pasti akan mati. Sam membalas dengan berkata semua orang akan memilih tempat mereka untuk mati jika mereka bisa. That kind of talk may work with these other sons of bitches, but I know why you're here. Lalu Goodnight berkata jika ia tahu alasan Sam yang sesungguhnya. Jika Sam datang ke sini bukan semata-mata hanya untuk menolong mereka. Tapi pada akhirnya Goodnight tetap memutuskan untuk pergi, walaupun Sam telah meminta Goodnight untuk tetap tinggal. Singkat waktu hari pertempuran pun tiba, di mana Bok dan para pasukannya telah sampai di sana. Ollie. Tanpa basa-basi, aba-aba pertempuran pun langsung dikumandangkan. Para pasukan Bok segera tancap gas untuk menyerang lebih dahulu. Let's go. Horn langsung memulai hitungan mundur, dan dinamit pun langsung ia ledakan. Satu persatu para pasukan Bok juga berhasil mereka lumpuhkan dengan segala macam jebakan yang sudah dipersiapkan secara sangat matang. Dengan sangat epik, para koboi pun mulai menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Terlihat jika Billy dengan mudah membunuh para musuh dengan skill menembaknya, terutama dengan skill permainan pisaunya. Tak mau kalah, Horn juga sangat berani, berjalan sambil membacok satu persatu musuh menggunakan kampak andalannya. Di sisi lain, Faraday dan Vasquez juga dengan mudah menghabisi para musuh dengan skill menembak mereka. Tapi tidak bisa dipungkiri, jika mereka benar-benar kalah jumlah dengan banyaknya pasukan musuh. Mereka pun segera pergi ke gereja untuk menjebak para musuh di sana. Kemudian terlihat jika Bok masih memiliki sebuah senjata pamungkas untuk menghabisi semua orang-orang di sana. Dan seketika Goodnight pun kembali. Ia langsung membantu menghabisi para musuh. Goodnight juga berkata jika Bok memiliki senjata yang dijuluki sebagai nafas iblis, atau lebih tepatnya senjata galting, dan mimpi buruk pun tiba. Bok langsung melancarkan serangannya dengan senjata galting tersebut. Let him have it. Saat kegilaan mulai mereda, mereka semua segera bersiap mencari posisi kembali. What are you doing over here? Oh, shit. I knew you'd come back. We got this. Namun saat Horn sedang menolong Teddy, ia malah terkena tembakan anak panah dari suku Indian yang berpihak kepada Bow. Dengan sisa kekuatannya, Horn mencoba untuk terus melawan orang Indian itu. Namun naas. Horn harus tewas di sana karena ia sudah tidak memiliki kekuatan dan senjata yang dapat digunakan untuk melawan orang Indian itu. Kemudian
Kemudian orang Indian itu pun mencoba menghampiri Emma untuk membunuhnya. Namun seketika datanglah Red Harvest yang dengan sangat mudah mengalahkan orang Indian itu. Dan orang Indian itu pun berhasil dibuat tewas. Tak lama si brengsek Bob kembali melancarkan serangan dengan menggunakan senjata galtingnya. Damn, we gotta do something about that gun. Hey, what my daddy used to say. What's that good? My daddy used to say a lot of things. Faraday berkata jika senjata itu harus disingkirkan. Dengan segera ia pun langsung menuju ke tempat senjata galting itu berada. Di sisi lain, para koboi yang lain juga tidak kehilangan semangatnya. Dan mimpi buruk Goodnight pun terjadi. Akhirnya perjuangan mereka berdua harus berakhir secepat ini. Billy dan Goodnight pun tewas di sana karena mereka berdua terus ditembaki secara membabi buta dengan senjata galting itu. Kemudian Faraday yang tinggal berjuang sendiri juga berhasil dilumpuhkan oleh para pasukan Bow sebelum ia berhasil menghancurkan senjata galting itu. Tapi dengan sisa kekuatannya, ternyata secara diam-diam Faraday menyalakan sebuah dinamit menggunakan bara rokok miliknya. Akhirnya senjata galting itu berhasil ia hancurkan. Namun hal itu juga berarti Faraday pun ikut tewas dalam ledakan tersebut. Kemudian si brengsek Bob mau tak mau harus masuk ke dalam medan perang. Sam pun langsung datang menemui Bob. Tanpa basa-basi, Sam langsung menembak jari jemari Bob yang terlihat jika Bob ingin menembak Sam. Di dalam gereja, Bob terus memohon ampun kepada Sam. Kemudian Sam meminta Bob untuk berdoa bersama dirinya. Kemudian Sam berkata, "Berdoalah untuk ibuku yang telah diperkosa oleh anak buahmu. Berdoalah untuk kedua saudariku yang dibunuh oleh anak buahmu yang mereka gantung." Kemudian Bob pun berkata jika ia telah mengingat semua kesalahannya kepada Sam. Namun terlihat jika secara diam-diam Bob ingin menembak Sam dengan pistol kecil yang tersimpan di sepatunya. Seketika Emma datang dan langsung membunuh Bob dengan senapannya. Akhirnya si brengsek ini pun berhasil dibuat tewas di dalam gereja yang sebelumnya telah ia hanguskan. Pertempuran pun telah usai, di mana yang tersisa hanyalah Vasquez dan Red Harvest yang berhasil selamat, sedangkan keempat rekan mereka harus gugur di dalam pertempuran tersebut. Sampai di sini film pun berakhir, di mana para rakyat telah mendapatkan kemerdekaan mereka.